Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Putra Jayawardana dengan NIM 811421543 dari Rombel 11, kelas Hukum Internasional, Senin jam 13 siang. Di sini saya akan menjelaskan subjek hukum internasional. Syarat subjek hukum internasional, suatu identitas harus memiliki personalitas hukum internasional. Agar suatu identitas dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum internasional, harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Beberapa kecakapan mampu mendukung hak dan kewajiban internasional, capable of possessing international rights and duties, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional, and would with the capacity to take certain types of action on international plan, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. They have related to capacity to trace and agreements under the international law. Memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional. The capacity to make claims for breaches of international law. Memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. The enjoyment of privilege and immunity from national jurisdiction. Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. The question of international legal personality may also arise in regard to membership of participation in international bodies. Jenis-jenis subjek hukum internasional: negara, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, pemberontak, dan pihak dalam sengketa. Negara, Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Suatu entitas harus memenuhi syarat satu, adanya penduduk yang tetap; dua, adanya daerah atau teritorial yang pasti; tiga, adanya pemerintahan; dan empat, adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Negara. Pada negara federal, kapasitas negara bagian untuk melakukan hubungan internasional tergantung dari sistem distribusi kekuasaan yang dianut oleh negara federal tersebut. Contohnya, Republik Belarusia dan Ukraina dapat menjadi anggota PBB. Demikian juga dengan sistem yang dianut Australia. Sedangkan sistem yang dianut dengan Amerika Serikat hanya pemerintah federal yang dapat bertindak keluar. Tahta Suci Vatikan. Subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar dengan kedudukannya dengan negara lain. Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Dan berdasarkan perjanjian tersebut, negara Tahta Suci Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Saat ini Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain. Palang Merah Internasional adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dengan perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah. Saat ini, Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang mewakili kedudukan sebagai subjek internasional walaupun ruang lingkup sangat terbatas. Organisasi internasional baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. PBB meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948. Organisasi internasional. Apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintahan de jure atau de facto yang bertanggung jawab? Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional. Individu.
Ketika adanya penuntutan penjahat penjahat perang di hadapan Mahkamah Internasional yang disediakan khusus untuk itu oleh negara-negara tersebut yang menang perang. Dalam proses peradilan yang diadakan di Nuremberg dan Tokyo, para penjahat perang tersebut dituntut sebagai individu untuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai satu, kejahatan terhadap perdamaian, dua, kejahatan terhadap kemanusiaan, tiga, pelanggaran terhadap hukum perang, dan empat, permufakatan jahat mengadakan perang. Lalu dengan adanya peradilan Nuremberg dan Tokyo tersebut, maka seorang dianggap langsung sebagai bertanggung jawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya. Pemberontak dan pihak dalam sengketa. Dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan hak sebagai pihak yang bersengketa dari government dalam beberapa keadaan tertentu. Personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sebenarnya tergantung pada pengakuan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.